Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Anissa Wijayani dari mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI semester 7, NPM 2019 4150017, dan teman saya. Iya, perkenalkan Ibu, nama saya Dewi Yulia dari Pendidikan Biologi Universitas Indra Prasta PGRI, kelas R7C, dengan NPM 2019 415000163. Jadi tujuan kami berdua ke sini ingin ini Bu, kita ada tugas dari dosen mata kuliah evolusi untuk mewawancara Ibu terkait evolusi gitu Bu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bisa. Baik, terima kasih Bu. Oh iya Bu, sebelumnya perkenalan dulu ya Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Neneng Nurlaila dari alumni ya, maksudnya dulu pernah kuliah di IKIP Jakarta, IKIP Muhammadiyah. Kalau sekarang namanya UHAMKA, ya, jurusan Pendidikan Biologi. Kalau boleh tahu Ibu usianya berapa Bu? Usia ya, pokoknya kepala 4. Iya. Masih muda banget ya Bu, seumuran kita. Nah terus untuk pengalaman mengajar sendiri Ibu kira-kira udah berapa tahun mengajar Bu? Kalau untuk pengalaman, insya Allah udah lama ya, karena sebelum mengajar di sini, sebelum gabung di SMA Malhayati tahun 2003, Ibu sebelumnya pernah ngajar juga di SMA 111. Itu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi pengalaman mengajarnya insya Allah sudah 19 tahunan. Oh iya, lama juga ya Bu ya. Oke, baik ya Bu. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Oke. Apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Evolusi itu kan proses perubahan makhluk hidup ya, yang lebih sesuai dengan keadaan lingkungannya, tapi dalam waktu yang lama, prosesnya secara berlangsung perlahan-lahan. Itu kalau menurut Ibu ya, teori evolusi pengertiannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam itu sendiri? Lamarck sama Darwin itu kan seorang ilmuwan biologi ya, seorang ahli yang mengemukakan teori evolusinya. Kayak contohnya si Darwin. Darwin itu kan orang pertama kali yang dengan teori evolusinya yang mengatakan bahwa perubahan makhluk hidup itu disebabkan oleh karena adaptasi dan seleksi alam serta perjuangan hidup. Itu kalau menurut si Darwin. Tapi kalau si Lamarck itu dia terkenal dengan teorinya yang mengatakan bahwa perubahan makhluk hidup itu disebabkan adanya adaptasi. Ada dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau yang Lamarck. Tapi kalau seleksi alam itu berarti alam yang menyeleksi sehingga makhluk hidup yang bisa beradaptasi saja yang bisa hidup, sedangkan yang lain akan terseleksi oleh alam, artinya akan punah. Alam yang menyeleksi gitu. Di pertanyaan ketiga, adakah keuntungan jika kita mempelajari teori evolusi? Jika iya, jelaskan. Keuntungannya ya sebenarnya ada ya, namanya ilmu kan pasti ada untungnya gitu. Nah, kalau keuntungan yang didapat dari teori evolusi ini adalah kita memudahkan kita dalam melihat perkembangan manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu yang kita lihat. Oke. Masuk ke yang keempat, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Sebenarnya manusia purba itu kayak sebuah rekayasa aja dalam teori evolusi. Jadi untuk mengetahui proses perkembangan manusianya. Jadi sebenarnya nggak ada, yang ada cuma rekayasanya aja. Lanjut ya Bu. Ya. Iya. Kan kamu nanya apa tadi manusia purba kan? Nah kalau menurut saya itu manusia purba itu adalah sebuah rekayasa aja, sebuah rekayasa dalam teori evolusi. Itu. Lanjut di pertanyaan kelima, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Manusia itu kan dari zaman dulu ada beberapa tipe ya, ada bermacam. Contohnya ada Cro-Magnon, ada Homo erectus, Homo apalagi Pithecanthropus erectus, ya kan, ada Homo sapiens. Nah, justru yang Homo sapiens yang itulah yang sampai saat ini mampu bertahan hidup sampai sekarang. Ya kan? Nah, justru mereka itu macam yang Cro-Magnon itu kan dia punah karena terseleksi oleh alam.
Bahkan manusia raksasa pun yang dulu ada itu akan punah karena seleksi alam. Gitu. Itu nenek moyang kita sebenarnya adalah Homo sapiens tadi. Oke, baik Ibu, masuk ke pertanyaan ke-6. Apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Jika iya, mengapa dan berikan alasannya? Kalau dibilang percaya, sebetulnya ini bukan masalah percaya atau enggak ya, karena kan ilmu itu kan didasarkan bukan karena percaya, tapi melihat adanya logika berpikir dan kemampuan menganalisa serta telaahnya. Jadi sini jawabannya bukan masalah percaya atau tidak percaya, itu menurut pendapat saya. Kalau menurut Ibu berarti kalau teori evolusi itu sebenarnya beneran ada nggak sih Bu, atau dia hanya sebuah teori aja gitu Bu, sesuai dengan pemikiran manusia? Sebenarnya teori evolusi itu kan ilmuwan ya yang menemukan ya. Katanya begini gini. Ya memang benar dalam kesehariannya kita lihat memang ada perubahan. Contohnya manusia aja. Manusia zaman dulu dengan sekarang beda nggak? Iya, Beda kan? Perilakunya beda. Karena zaman dulu manusia zaman dulu itu kan belum ada teknologi, belum ada pengetahuan. Tapi makin berkembang kemari makin beradab, ya kan? Pengetahuan makin bertambah, perkembangan manusia makin bertambah, diberi akal, diberi pikiran, gitu. Sehingga terciptalah manusia yang sekarang ini, gitu. Kalau yang manusia berbentuk kera itu apakah ada ya Bu menurut Ibu? Ada. Tadi Ibu bilang tadi kan manusia itu diciptakan macam-macam kan. Nah, kayak yang dulu kita pernah lihat sejarah nih, ada yang Cro-Magnon, itu kan bentuknya kayak apa, manusianya beda kan, tubuhnya pendek segala macam gitu. Itu yang Cro-Magnon. Ada lagi yang Homo erectus, ya Homo apa lagi tuh? Homo sapiens. Nah itu dia. Jadi kalau memang dibilang mirip kera ya memang ada kemiripan. Cuma Tidak. Sebetulnya bukan dari keturunan kera sebenarnya. Ya. Maaf deh. Ya. Berarti nomor selanjutnya, apakah Ibu mengetahui tentang adaptasi atau mutasi Bu? Sebenarnya adaptasi dan mutasi itu adalah sama aja ya, itu dasar proses perubahan makhluk hidup itu sendiri. Jadi berkaitan erat tuh adaptasi dengan mutasi. Itu. Begitu ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, saya izin bertanya nih Bu, mohon maaf sebelumnya. Ibu saat ini beragama Islam berarti ya Bu ya? Insya Allah sampai akhir hayat istiqomah Islam. Alhamdulillah. Kalau menurut di agama Islam itu kan zaman kita dulu diajarkan bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa ya Bu. Nah di sini tuh bertolak belakang dengan adanya teori evolusi yang mengatakan bahwasanya manusia pertama itu adalah kera. Terus dia berevolusi menjadi manusia seperti sekarang ini Bu. Menurut Ibu bagaimana Bu tentang teori tersebut? Itu nomor berapa sih? Itu nomor 9. Mendukung ya? Iya, apakah Ibu mendukung atau tidak mendukung dengan teori evolusi? Dalam sebenarnya ya tadi ya, bukan masalah mendukung atau tidak. Sebenarnya dalam teori evolusi kan juga disebutkan kalau manusia itu mirip dengan kera. Tapi ingat kata kuncinya bukan keturunan kera. Cuma memang ada kemiripan manusia sekarang dengan kera gitu kan. Seperti Ibu bilang tadi, ini berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Yang Ibu bilang tadi, manusia kan ciptakan dari zaman dulu itu bermacam-macam kan. Jadi ada yang tadi tuh ada yang Homo apa tadi? Ada yang Cro-Magnon gitu, zaman manusia purba zaman dulu, berkembang lagi menjadi Homo erectus dan selanjutnya sampai sekarang ini yang Homo sapiens itu gitu. Jadi mengalami perkembangan terus namanya manusia sampai dia sempurna seperti sekarang ini. Gitu. Jadi sini bukan masalah mendukung atau tidak mendukung gitu. Itu ilmu teori ya. Selanjutnya, siapakah manusia pertama menurut agama Ibu yang Ibu anut saat ini? Ya, Adam ya. Adam dan Siti Hawa itu. Oh iya, terus Adam dan Hawa. Selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Dan bagaimana menurut Ibu jelasnya? Itu tadi, jadi sebenarnya pertentangan sih enggak, cuma kan manusia ini dalam agama kita ya semua ya, namanya makhluk hidup itu kan diciptakan bermacam-macam. Iya, betul. Nah manusia yang ada sekarang ini itu adalah manusia yang dulu
ada, cuma memang belum diiringi dengan ilmu pengetahuan. Betul. Gitu. Dulu kan masih kuno banget kan, masih kayak misalnya zaman batu segala macam itu. Nah, kalau manusia sekarang kan sudah lebih modern lagi, sudah beradab karena sudah punya pengetahuan dan juga teknologi gitu. Jadi bertentangan sih enggak. Cuma kita melihat lagi ke belakangnya nih. Dulu makhluk hidup kan bermacam-macam gitu. Manusia itu macam-macam awalnya. Next. Selanjutnya, apakah teori evolusi ini masih layak untuk diajarkan di sekolah-sekolah ya Bu? Menurut Ibu bagaimana Bu? Masih layak ya? Teori evolusi masih layak diajarkan, dan memang sampai sekarang pun masih ada materi itu di kelas 12 ya. Karena memang dasar logikanya itu masih logis, sehingga supaya bisa membuka pola pikir manusia. Kalau memang manusia itu dulunya begini gitu. Jadi memang Ibu rasa masih layak untuk diajarkan di sekolah. Oh, ya. Selanjutnya, apakah Ibu mengetahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal mata satu Bu? Kalau mengetahui sih kurang, nggak terlalu ini ya. Cuma Ibu pernah baca gitu. Kalau Zionisme itu kan bagian dari Yahudi ya. Iya. Jadi semacam kayak penganut ya, gerakan ekstrim. Iya. Sama tuh bertiga itu. Nah, kalau Dajjal memang sudah pernah dengar kita dalam agama Islam ya, karena dia nanti akan muncul itu tokoh jahat yang kafir yang akan muncul nanti menjelang hari kiamat. Itu. Iya. Selanjutnya mengenai teori evolusi Bu, apakah Ibu mendukung atau menolak atau ragu-ragu tentang teori evolusi ini Bu? Saya tidak mendukung, juga tidak menolak, juga tidak ragu-ragu. Yang ada adalah cuma keyakinan aja. Berarti Gitu. Ibu meyakini bahwa teori ini tuh masih bisa digunakan, masih Ya, untuk perkembangan ilmu gitu. pengetahuan masih. Oke. Ya, Dewi mau lanjut? Oke, selanjutnya menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Masih terus harus dipelajari karena masih banyak perkembangan manusia yang harus kita pelajari lagi. Jadi manusia kan berkembang terus kan manusia. Iya. Nah itu. Jadi kita jangan lupa lagi teori evolusi yang lalu-lalu gitu gimana. Oke, next. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Iya, Boleh, kita boleh menjelaskan selagi teori itu harus logis, jadi berdasarkan logika. Kalau agama itu kan wahyu, jadi jangan membedakan agama dengan ilmu dengan agama, tapi tidak didasarkan dari logika berpikirnya. Jadi boleh-boleh aja. Itu yang tadi ya jawabannya ya. Oke, boleh ya. Terakhir ya Bu, pertanyaannya, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia, ke peserta didik? Cara menjelaskannya ya sebenarnya kita harus dimulai dengan membandingkan dulu. Bandingkan dulu yang mana evolusi yang bersinggungan dengan agama. Jadi yang mana berhubungan dengan agama. Jadi kenapa? Karena ada beberapa pendapat para ahli itu, teori yang bilang kalau manusia itu keturunan dari kera. Padahal kan bukan begitu. Ya. Nah, jadi kalau mau menjelaskan ke peserta didik, diawali dengan bedain dulu mana itu mana itu manusia, mana itu kera, begitu. Pisahin dulu nih. Yang mana yang berhubungan dengan agama, mana yang berhubungan dengan ilmu gitu. Awalnya situ aja dulu. Oke. Baru kan masuk ke materinya. Oke, ya, baru masuk materinya. Oke, Ya Bu, sepertinya berarti kesimpulan dari ini adalah bahwasannya Ibu tidak menolak juga teori evolusi, dan Ibu juga berarti Ibu netral nih ya. Ibu netral tentang teori evolusi. Oke, baiklah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng yang sudah memberikan waktunya untuk kita wawancara mengenai tugas evolusi dari Bapak Yudi MPD. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Semua juga sukses ya. Iya Bu, terima kasih. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full sing